anjing ataupun dog ya. Welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, thank you for stopping by here. And buat kamu yang belum kenal aku, kenalin nama aku Nita. Aku adalah makeup enthusiast dan juga cat lovers. Di sini aku akan ngomongin beauty, makeup dan juga kucing. Kalau kamu interest dengan tiga hal itu, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa follow aku di sosial media di TikTok dan juga di Instagram yang akan aku taruh di sini. Kali ini aku mau ngomongin sebuah teknologi baru dalam perpakanan kucing. Gak cuman pakan kucing sebenarnya, ini juga dimasukkan dalam vitamin-vitamin. Kalian pernah dengar yang namanya kandungan insect protein? Oke, aku akan sedikit menjelaskan terkait insect protein, yang mana aku juga nanti akan insert jurnalnya di sini dan juga di description box. Jadi sekarang itu kita lagi digalakkan 2 tahun terakhir lah ya, itu sama yang namanya insect protein. Jadi kalau untuk hewan, felin maupun canine, anjing ataupun kucing ya, itu biasanya mereka makan kandungan makanan yang ada pada pet foodnya itu adalah gandum, kemudian ada jagung, kemudian hal-hal yang berbau dengan grain ya. Jadi kandungan grainnya itu bisa di kandungan kedua ya, ketiga atau keempat. Seperti yang teman-teman tahu bahwa kucing itu adalah obligate carnivore. Jadi mereka itu adalah pemakan daging, mereka itu nggak makan gandum-ganduman gitu kan. Sedangkan banyak banget pet food itu yang kandungan pertamanya, bahkan kedua, bahkan ketiga itu langsung udah grainnya gitu kan, mau gandum, mau beras gitu kan. Itu adalah untuk memadatkan makanan. Sebenarnya penelitiannya udah lama, tapi memang 2 tahun terakhir ini santer banget kalimat atau penelitian artikel tentang insect protein. Jadi sebenarnya insect protein itu adalah protein dari serangga yang mereka itu menggantikan protein dari grain. Memang beberapa pet food masih tetap menggunakan grain, tapi seenggaknya grainnya itu ada di komposisi kelima atau keenam. Jadi bukan ada di komposisi pertama, 2 atau 3. Dimana komposisi yang ada di 1 sampai 3 itu adalah komposisi yang paling banyak yang ada pada sebuah kandungan komposisi apapun, mau vitamin, mau pet food. Nah, kalau kita ngomongin soal lalat gitu kan, kita ngomongin soal serangga, nyamuk dan lain-lain. Kalian tahu sendiri bahwa yang namanya kucing itu memang mereka memakan, mereka tuh memakan serangga gitu kan. Tapi mereka tuh di alam luarnya, di alam aslinya itu mereka tidak memakan gandum-ganduman. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa banyak penelitian terkait dengan insect protein. Karena itulah dibuat penelitian yang mensubstitusi protein yang ada pada tumbuh-tumbuhan atau nabati-nabatian itu disubstitusi ke insect protein atau serangga. Karena seperti yang kalian tahu, semut, lalat, nyamuk itu sebenarnya adalah high protein. Tapi apakah mereka higienis? Nah, ini juga yang akan aku bahas di sini. Jadi karena insect proteinnya itu memang sudah di dehydrated atau di drykan, kemudian juga diolah secara mesin. Tentunya larva-larvanya yang ada dalam fesesnya si lalat itu tentunya sudah bersih atau higienis, karena memang dihigieniskan dulu. Kenapa sih juga menggunakan insect protein? Karena yang namanya insect itu banyak banget ya, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun banyak banget yang namanya insect. Dan insect itu sudah menjadi di beberapa negara insect itu sudah menjadi hama. Nah, oleh karena itu orang tuh mulai memikirkan bagaimana sih caranya supaya hama ini ya itu tidak mengganggu padi-padian, tidak mengganggu pakan manusia, tidak mengganggu sumber budidaya yang sedang dibuat oleh manusia. Maka yang namanya manusia, mereka dengan permesinan yang sudah mereka buat sebagai inovasi, mereka mulai berpikir caranya untuk membuat hama ini menjadi sesuatu yang berguna. Mereka membuat hama ini dijadikan sesuatu yang lebih berguna. Oleh karena itu dibuatlah penelitian terkait insect protein, dan ternyata memang benar protein dari serangga itu memiliki kandungan protein yang tinggi banget yang bisa disubstitusi untuk protein dalam pet food, yaitu untuk anjing maupun kucing. Jadi menarik banget ya, sekarang kita jadi tahu bahwa
ada sebuah sumber protein tinggi yang nggak cuman dari grain-grainan atau biji-bijian, yang mana itu memang tidak terlalu dibutuhkan oleh kucing. Nah, sekarang kita tinggal memilih nih, kalian akan memilih makanan berbau insect protein dari produsen mana, dari manufaktur mana, manufakturnya terpercaya apa tidak gitu, seperti apa pabriknya, apakah kita tahu kredibilitasnya. Karena kalau kita tahu kredibilitasnya, misalkan dia punya ISO, dia punya beberapa sertifikasi HACCP atau sertifikasi GMP, pastinya adalah produk itu higienis dan clean karena dibuat dari pabrikan yang sudah steril. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal teorinya, sekarang kita akan ngomongin produknya. Jadi, aku baru mengenal yang namanya per insect proteinan itu dari makanan kucing yang dari Optimac. Nih, ini adalah Optimac yang isinya itu adalah tuna fish meal, kemudian ada insect protein, kemudian lain-lainnya itu adalah kandungan hidrolis tuna, ada corn, ada grain, rice, kemudian potato starch, dan lain-lainnya yang nanti aku akan jelaskan di tengah-tengah video. Kemudian juga dari vitamin yaitu Furiderm yang isinya itu adalah nutritional oil, dan ini aku udah sering cobain untuk kucing-kucing aku. Kalian juga bisa ngeliat di IG story aku, kemudian IG Reels, dan semuanya aku tuh sering banget ngeposting ketika kucing-kucing aku lagi makan si Furiderm. And Furiderm ini bisa buat kucing juga bisa buat anjing. Nah, selanjutnya aku ada lagi, ini extra cat. Ini adalah vitamin untuk nafsu makan, untuk gemukin kucing, yang mana di sini ada lisinnya. Ada probiotik juga, yang probiotiknya itu justru untuk membuat kucing tersebut itu jadi kepengen makan terus gitu loh. Dan juga di sini ada ekstra taurin. Jadi meskipun kalian sudah dapat taurin dari makanan, tapi kita juga bisa menambahkan ekstrak taurin dari extra cat. Kalau yang ini khusus untuk kucing doang. Nah, kalau yang Furiderm itu juga bisa buat si anjing. Mana makanannya? Nah, yang mana yang dipilih? Which one you choose? Oh, you choose that, the wet food one. Rebutan.
Ini adalah Optimac yang Freedom. Dia ini punya konsep healthy shiny coat dan immune booster. Ini bisa untuk dog and cat dan tidak ada POC di sini. Kemudian juga ada klaimnya high palatabilitas dan juga ada omega 3 dan 6. Ini semuanya ekspor quality ya. Kemudian ada daily requirement-nya, yaitu penyajiannya seperti apa. Dia ini di dalamnya ada 30 saset masing-masing 2 ml. Jadi bentuknya itu saset ya. Dan dia itu diproduksi sama perusahaan namanya Homivet, yang dia tuh tempatnya ada di Riau. Wow, siapa nih yang orang Riau nih ya bisa produksi kayak gini nih, oke banget. Kemudian ini adalah nutritional facts-nya. Ini untuk tiap satu saset ada omega 3, omega 6, ada EPA dan DHA, arachidic acid, kemudian tricosanic acid. Aku akan tulis deskripsinya di bawah ya. Kemudian pentadofenic acid, kemudian heptadenic acid, kemudian bohenic acid. Banyak banget jenis acid di sini yang aku akan tampilkan aja berupa tabel supaya kalian bisa ngebaca lebih jelas. Dengan ingredients dari insect oil, sunflower oil, dan juga salmon oil. Jadi ketiga ingredients ini itu menghasilkan banyak acid yang ada di dalam sini yang membuat total fatnya itu 96,19%. Jadi sebenarnya fungsinya itu adalah untuk digestive system, kemudian anti-inflammatory, kemudian healthy and shiny coat, dan juga kardiovaskular. Jadi untuk metabolisme tentunya, untuk jantung, otot, dan lain-lain. Jadi yang bisa membuat metabolisme tubuh dari si kucing atau si anjing, peredaran darahnya lancar. Untuk memaksimasi hasilnya itu disarankan sesuai dengan quantity, kemudian durasi yang direkomendasikan, daily requirement-nya, dan juga follow up visit. Jadi observasi. Contohnya nih ya, ini beri satu saset untuk dog and cat yang beratnya di bawah 8 kilo. Kemudian beri 2 saset untuk dog and cat yang beratnya di atas 8 kilo. Freedom ini terdapat high amount of insect oil. Jadi banyak banget kandungan insect oilnya, yang mana dia itu high freezing point. Punya sertifikasi HACCP dan juga FDA. Optimac Extra Cat sendiri ini adalah high kalsium, tinggi taurin, kemudian probiotik juga ada, lisin dan kalsium fosfor juga ada di sini. Jadi ini lengkap banget ya untuk semua yang ada di Extra Cat ini. Makanya kenapa dengan harga 40.000 menurut aku ini murah banget, karena di dalam sini tuh kalsiumnya segini, lisinnya segini, taurinnya segini, vitamin A dan vitamin D-nya segini. Jadi cukup tinggi ya. Itu untuk satu serving ya. Untuk satu serving sponnya itu ada di dalam sini. Jadi dalam sini tuh sudah ada sendoknya. Nah, ingredientsnya apa? Di sini tuh ada insect protein, ada kalsium, kemudian vitamin-vitaminnya, ada BCAA, dan juga ada antioksidan. Nah, di sini ada klaimnya yang mana dia tuh memberikan result yang bagus untuk growing kitten, pregnant cat, dan juga laktasi cat. Disarankan untuk penyajiannya adalah 1-2 serving spoon. Nah, ini adalah Instagramnya dari Optimac, dan dia ini juga diproduksi sama Homivet di Riau. Sudah tersertifikasi FDA dan HACCP. Ini netnya 30 gram. Ini juga suitable untuk kitten dan juga cat. Jadi untuk dewasa pun juga nggak apa-apa, karena di dalam sini sudah ada esensial amino acid, vitamin, dan mineral. Untuk di bawah 5 kilo disarankan 1 serving spoon. Kalau untuk di atas 5 kilo disarankan 2 serving spoon. Nah, ini adalah benefitnya untuk kulit dan bulu, untuk otot dan juga vision atau penglihatan, kemudian optimum growth dan juga improve digestive system. Sejujurnya yang paling sering aku pakai itu adalah si Freedom dan juga si Extra Cat ini. Kenapa? Karena memang aromanya itu yang ini, yang Extra Cat itu ada vanili-vanilinya. Jadi kucing itu sudah pasti mau makan ya. Kemudian kalau untuk yang Freedom, jadi gini, beberapa ini kan isinya insect oil ya. Jadi bukan jadi agak berbeda dengan kalau misalkan kita ngasih salmon oil yang rasanya tuh terlalu amis, aromanya juga terlalu amis. Beberapa kucing suka dengan yang amis-amis, tapi kebetulan kucing aku tuh agak susah kalau makan oil-oilan yang dari salmon. Makanya kan sering banget kalau misalkan aku cerita ke teman-teman, salmon oilnya itu aku cekokin. Kemudian kalaupun dicampur sama makanan, itu harus dengan makanan yang aromanya itu sangat-sangat high gitu loh.
sehingga aroma amisnya itu kayak ketutupan. Aroma amis dari si salmon oilnya itu ketutupan sama si makanan tersebut. Nah kalau si Furidem ini yang aku suka adalah dia itu aromanya nggak terlalu amis, tapi juga bukan aromanya manis gitu, bukan. Jadi aromanya itu apa ya, aku juga baru tahu sih aroma insect oil itu ternyata seperti itu. Jadi aromanya itu kayak oil yang dari tumbuh-tumbuhan. Jadi mungkin hampir sama kali ya insect sama tumbuh-tumbuhan kalau dijadikan oil, kayak misalkan rosemary oil atau mungkin kayak apa sih rose hip oil. Dan ini isinya kayak gini. Ini udah tinggal dikit banget stok aku ya, karena emang aku sering banget pakai si insect oil ini. And by the way, aku harus kasih tahu ke kalian, jadi meskipun kucing kalian itu mencoba si insect oil atau mungkin extra cat, itu yang kalian harus sedikit berhati-hati adalah dari segi takaran, karena memang kalau kucing kita itu mencoba sebuah pakan baru atau sebuah vitamin baru yang kandungannya itu tidak pernah ada sebelumnya, maka akan ada indikasi kucing kalian mencret. Nah, oleh karena itu menurut aku, saran dari aku, mulailah dari dosis yang terkecil dulu. Contohnya 1 sendok makan untuk 6 kucing gitu kan. Lalu kemudian kalau memang mereka tidak ada masalah, maka bisa dinaikkan lagi dosisnya. Atau mungkin kalian juga bisa memulai dengan setengah sendok makan untuk 6 kucing contohnya. Jadi kalian tuh ngeliat-liat dulu kucing kalian itu cocok apa enggak. Jadi kalian observasi dulu 1 hari pupnya padat apa enggak, ada perubahan apa enggak, kayak gitu. Kemudian kalau kalian lihat ya, si Optimac ini di sini aku itu belum pakai sama sekali. Jadi aku tuh cuman beli 1 Optimac yang cat foodnya, tapi nanti aku akan insertkan ke teman-teman kayak gimana kucing aku mau makan apa enggak. Nah karena gini, aku tuh baru nyoba 1 gitu kan, jadi aku nggak bisa review terlalu banyak untuk cat foodnya ini, apakah kucing aku mencret atau enggak. Itu aku nggak bisa mereviewnya, karena memang kalau 1 bungkus nggak mungkin ya bisa kita observasi untuk 6 kucing. Nah oleh karena itu di sini aku akan ngebahas bedah komposisinya dan juga apakah makanan ini itu disukai oleh kucing-kucing aku. Tapi kalau untuk review observasinya aku belum bisa kasih. Mungkin aku akan kasih kalau misalkan aku udah repurchase agak banyakan untuk ke 6 kucing aku, karena kucing aku ada 6. Jadi biasanya aku kalau observasi itu pastinya 1 sampai 1,5 bulan. Tentunya juga gram makanannya juga harus sesuai dengan 1 sampai 1,5 bulan ya. Lalu kita lihat nih ya, ini adalah makanannya premium cat food dari Optimac yang dia sudah ekspor quality. Nah, ini adalah ada extra enzim dan juga tinggi dengan probiotik. Di sini ada insect, kemudian tuna. Ini tuh adalah makanan untuk all stage. Jadi semua usia dan dia sudah hypoallergenic. Jadi tidak ada kandungan yang membuat kucing itu menjadi alergi terhadap suatu makanan. Dia ini sudah pork meat free. Kita akan baca klaim-klaim di belakangnya, yaitu Optimac ini dibuat dari real tuna chicken dan juga plus insect protein, yang mana itu adalah functional ingredients, yang mana dia juga memiliki natural enzim, probiotik dan antibakteria. Nah ini adalah crude proteinnya 30, fatnya 10, fibernya 2,5, S-nya ini kecil, bagus, di bawah 10%, kemudian moisture 10%, kalsiumnya 1,1 sampai 1,3%, fosfornya 0,9 sampai 1, taurinnya 1000 mg per kilogram, kemudian lecithin yang mana ini untuk anti ketombe, untuk kulit lah intinya sebenarnya. Jadi supaya kulitnya tuh nggak berkerak gitu kan, karena dia berminyak kan kucing itu. Nah ini 5000 mg per kilo. Kita udah include taurin, omega 3 dan 6, enzim dan probiotik, Yuka, herbal control, kemudian strong immune system dan strong muscle atau otot. Ini adalah kandungannya. Jadi dimulai dengan tuna fish meal, baru insect meal, lalu hydrolyzed tuna, ada corn dan rice sebagai grain, ada potato starch, kemudian ada soybean meal, dan ada corn gluten meal, ada brewer yeast atau ragi, kemudian yuka untuk bau pup, ada animal fat. Jadi animal fatnya itu di belakang ya. Makanya itu kenapa fatnya itu tidak terlalu tinggi, cuma 10% doang. Karena animal fatnya itu tidak terlalu menjadi makronutrien, tapi cukup mikronutrien. Baru kemudian salmon oil, beta glukan, kemudian ada vitamin-vitamin dan mineral, toksin binder dan juga antioksidan.
kedua vitamin ini aku benar-benar acungin jempol karena ini benar-benar enak banget secara aroma, secara rasa tidak ada penolakan sama sekali. Bahkan ketika aku bikin video di story tentang si Furidem sama Optimax ini, banyak yang komen kayak lagi bikin ini ya, bumbu dari mie goreng ya, Indomie ya. So ya, kalau begitu teman-teman, itu dulu review dari aku, semoga terbantu. Dan jangan lupa di antara semua ini, kalau kalian kepengen nyoba the first ya, yang murah juga, itu adalah si Extra Cat, karena dia harganya cuma 40.000. Oke, see you in the next video, bye bye. You press me, yo.